Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Kita memasuki ke bab 4, yaitu suhu, dengan tadi 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kita fokuskan pada konvensi skala termometer, di mana termometer yang kita gunakan biasanya ada 4, yaitu termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Mereka memiliki titik lebur dan titik didihnya masing-masing. Untuk termometer Celsius, titik leburnya 0, titik didihnya 100. Maka selisih dari titik didih dikurangi titik lebur sama dengan 100 dikurangi 0, yaitu 100. Begitu juga untuk termometer Reaumur. Untuk Reaumur, titik leburnya 0, titik didihnya 80, maka selisihnya 80. Untuk termometer Fahrenheit, titik leburnya 32, titik didihnya 212, maka selisihnya adalah 180. Untuk Kelvin, titik leburnya 273, titik didihnya 373, maka selisihnya 100. Dari selisih ini, kita bagi menjadi 20, maka didapatkan skala perbandingan untuk termometer Celsius 5, termometer Reaumur 4, termometer Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Di sini ada pengecualian untuk Fahrenheit dan Kelvin, di mana mereka memiliki titik leburnya yang di bawah atau di atas dari 0. Untuk titik lebur Fahrenheit 32, maka TF dikurangi 32. Begitu juga untuk yang Kelvin. Dari Kelvin atau T dikurangi 273 dari titik leburnya ya. Didapatkan dari skala perbandingan yang tadi, yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Untuk belajar Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jika yang diketahui adalah termometer Reaumur, maka dibaginya dengan perbandingan termometer Reaumur, yaitu 4. Jika yang ditanya adalah termometer Celsius, berarti 5-nya yang di atas. 5 dibagi 4 dikali suhu pada termometer Reaumur, atau jika yang diketahui adalah termometer Celsius, berarti dibagi 5. Nah, yaitu 4 dibagi 5 dikali pada suhu termometer Celsius. Kemudian, jika yang diketahuinya adalah termometer Fahrenheit, berarti dibagi 9. Nah, termometer Celsius yaitu 5 dibagi 9 dikali termometer Fahrenheit dikurangi 32, atau jika yang ditanyakan adalah termometer Fahrenheit sama dengan 9 dibagi 5 dikali termometer Celsius ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena titik lebur dari termometer Fahrenheit itu adalah 32. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah termometer Kelvin. Nah, untuk termometer Kelvin ini gampang, tinggal ditambahkan saja 273, yaitu titik leburnya atau titik bekuknya. Nah, TC ditambah 273, atau misalkan yang diketahui titik suhu Kelvinnya, maka dikurangi 273. Kemudian jika yang ditanyakan adalah termometer Reaumur sama dengan 4 dibagi 9 dikali termometer Fahrenheit dikurangi 32. Atau yang ditanyakan termometer Fahrenheit berarti 9 ya, dibagi 4 dikali termometer Reaumur ditambah 32. Contoh soal yang pertama, Eko mengukur suhu air dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 68 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam A. Skala Celsius, B. Skala Reaumur, dan C. Skala Kelvin? Jadi yang diketahui dulu nih, diketahui TF sama dengan 68 ya. Karena di sini menunjukkan skala Fahrenheit pada suhu 468 Fahrenheit. Kemudian ditanya di A, pada skala Celsius, harusnya ini TC ya, yang A. Kemudian yang B adalah pada skala Reaumur, TR. Kemudian yang C adalah skala Kelvin. Oke, kita jawab satu persatu. Untuk yang TC, yang A, sama dengan 5 dibagi 9 dikali TF dikurangi 32.
Kenapa dibagi 9? Karena yang diketahui adalah Fahrenheit-nya, sedangkan yang ditanya adalah Celsius. Celsiusnya 5, ya, dibagi 9, nah, dikali yang diketahui TF-nya, masukkan angkanya 68 dikurangi 32 sama dengan 36. 36 dibagi 9, nah, sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian yang B, pada skala Reaumur. Nah, 4 dibagi 9 dikali TF kurangi 32. Tinggal masukkan angkanya. 4 dibagi 9 dikali 68 kurangi 32 sama dengan 36. 36 dibagi 9 dikali 4 sama dengan 16. Itu yang skala Reaumur. Kemudian yang terakhir pada skala Kelvin. Untuk skala Kelvin yaitu T sama dengan TC ditambah 273. TC-nya tadi yang A tuh, yang 20. Sehingga masukkan 20 ditambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Jadi, ya, pada suhu 68 derajat Fahrenheit sama dengan 20 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Reaumur dan 293 Kelvin. Membandingkan skala satuan dengan skala yang lainnya dengan menggunakan titik beku dan titik didih. Biasanya untuk membandingkan ini menggunakan dua termometer. Kita ambil contoh di sini ada termometer X dan termometer Y. Untuk XB yaitu adalah titik tetap bawah pada termometer X, dan XA itu titik tetap atas pada termometer X. Sedangkan YB, B itu bawah ya, titik tetap bawah pada termometer Y, dan YA titik tetap atas pada termometer Y. Kemudian di sini ada TX yaitu suhu pada termometer X, dan TY yaitu suhu pada termometer Y. Maka di sini akan didapatkan rumus dari perbandingan ini. Ingat, jika di sebelah kanan itu berdasarkan termometer Y, ya udah berarti Y semua. Sedangkan di sebelah kiri termometer X. Di sini dirumuskan untuk perumusannya, suhu pada termometer X dikurangi titik tetap bawah pada termometer X dibagi titik tetap atas pada termometer X dikurangi titik tetap bawah pada termometer X, sama dengan suhu pada termometer Y dikurangi titik tetap bawah pada termometer Y dibagi titik tetap atas pada termometer Y dikurangi titik tetap bawah pada termometer Y. Itu rumusnya. Lanjut ke latihan soal nomor 2. Termometer X memiliki titik beku air 30 derajat X. Berarti simbolnya XB ya. Titik beku pada termometer X ya. Di sini XB sama dengan 60 derajat X, dan titik didih air berarti titik atas yaitu XA sama dengan 210 derajat X. Pada tekanan 1 atm atmosfer ya. Sini jika suatu zat memiliki atau mempunyai suhu 90 derajat X, berarti di sini TY-nya kan di sini sudah X, berarti kita ambil di sini TY. TY ini sama dengan 90 derajat Y. Karena di sini ada Celcius, kita langsung mengetahui untuk suhu titik tetap bawahnya termometer Celcius itu yaitu 0. Berarti sini YB sama dengan 0, sedangkan YA suhu titik tetap atas pada termometer Y sama dengan 100, karena Celcius itu 100 ya titik didihnya. Kemudian yang ditanyakan adalah, maka termometer X menunjukkan skala titik-titik. Nah, berarti yang ditanya adalah TX-nya. Langsung ke rumusnya tadi ya. Ya, TX sama dengan ya, TX dikurangi titik tetap bawah dibagi titik tetap atas pada termometer X dikurangi titik tetap bawah pada termometer X, sama dengan suhu pada termometer Y dikurangi titik tetap bawah pada termometer Y dibagi suhu pada atau titik tetap atas pada termometer Y dikurangi titik tetap bawah pada termometer Y. Kita langsung masukkan angka-angkanya saja. TX-nya itu sama dengan yang dicari, dan ditulis TX aja, dikurangi pada suhu termometer bawah yaitu 90 dibagi titik tetap atasnya, untuk karena ini termometer X berarti XA yaitu 210 dikurangi 30 sama dengan
TJ-nya berapa tadi? 90. Tulis 90 dikurangi titik tetap bawahnya 0. Kenapa 0? Karena di sini diketahuinya Celcius. Untuk titik tetap bawah Celcius itu adalah 0. Sedangkan titik tetap atasnya 100. Berarti 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Kemudian dikali silang. Ya. Ini 100 TX dikurangi 30 sama dengan 90 dibagi 100 dikali 180. Nah, didapatkan 162. Kemudian yang 30 ini berpindah ruas. Tadinya min jadi plus. Berarti 162 ditambah 30 sama dengan 192 derajat X. Jadi, skala termometer yang X ini menunjukkan 190 derajat X. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.